warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Brutu dari Prodi Agribisnis Hortikultura semester 5. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan pupuk organik dari limbah ikan, di mana praktikum ini merupakan salah satu tugas kuliah saya, yaitu dari mata kuliah produksi pupuk dan pestisida organik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk organik ini dan apa yang terkandung dalam pupuk organik ini. Limbah ikan biasanya kita temukan di berbagai tempat, bahkan rumah kita sendiri ataupun di pasar-pasar. Sebenarnya limbah ikan ini memiliki banyak protein tinggi yang bisa kita olah dan diberikan untuk tanaman, di mana manfaatnya adalah untuk membantu proses pertumbuhan tanaman. Tetapi limbah ikan ini tidak dapat kita berikan secara langsung, melainkan mengolahnya melalui pupuk organik cair. Pada dasarnya tanaman memiliki 3 unsur penting untuk melakukan proses pertumbuhan, di mana unsur ini disebut dengan unsur makro. Unsur makro sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu nitrogen, yang berfungsi sebagai pembentukan jaringan tanaman, pembentukan organ tanaman, dan pembentukan sel tanaman. Yang kedua yaitu fosfor, yang berfungsi untuk menyusun enzim, di mana dapat membantu proses pembentukan bunga dan akar, sehingga akar akan memiliki daya serap yang tinggi. Yang ketiga yaitu kalium, untuk membantu proses fisiologi pada tanaman, yang nantinya akan membantu proses fotosintesis. Yang kedua yaitu transportasi karbohidrat dan membuka dan menutup stomata. Kemudian unsur yang paling penting yaitu unsur mikro. Tetapi unsur mikro ini tidak terlalu penting dibutuhkan tanaman, tetapi wajib ada. Sehingga jika tidak terpenuhinya unsur-unsur ini, maka tanaman akan mengakibatkan terganggunya sirkulasi hidup dan gugurnya tanaman. Dan sekarang kita akan melakukan pembuatan pupuk organik dari limbah ikan. Jadi alat-alat yang saya butuhkan adalah yang pertama yaitu ember sama ini, yang kedua parang, yang fungsinya nanti untuk mencacah ikan ini menjadi lebih halus agar proses mengurainya lebih cepat. Kemudian bahan yang saya ambil adalah ini sisa-sisa ikan. Yang kedua EM4, yang fungsinya yaitu sebagai bakteri pengurai yang mengandung bakteri fermentasi, dan ini tahan terhadap kedap udara. Yang ketiga yaitu air gula merah, di mana fungsinya ini untuk makanan bakteri yang kita gunakan dari EM4. Yang keempat yaitu air kelapa, yang dimana air kelapa ini terdapat hormon auksin dan sitokinin alami, dimana untuk memacu pertumbuhan tanaman. Dan sekarang kita akan mencacah ikan ini lebih halus. Ikan ini saya ambil sekitar 2 kilo. Dan setelah pencacahan ikannya selesai, kemudian kita masukkan ke dalam ember. Kemudian kita masukkan air gula.
Kemudian air kelapa sekitar 200 ml. Kemudian EM4 sekitar 5-10 tutup. Dan kita tambahkan air sekitar 2 liter. Kemudian kita aduk. Ini dia tampilannya. Kemudian kita akan menutup pakai plastik. Dan kita ikat pakai karet. Larutan ini akan kita fermentasi kurang lebih selama 15 hari, dan setiap hari kita buka atau tutup, yaitu pada pagi hari dan sore hari, karena gas yang terkandung di dalam pupuk ini cenderung meningkat, sehingga setiap hari kita buka agar empernya tidak pecah. Jadi hari ini saya akan melihat hasil dari pembuatan POC yang saya buat kemarin. Bahwasanya dari POC ini dapat kita lihat terdapat belatung yang ada di dalam POC ini. Penyebab datangnya belatung kemungkinan karena proses buka tutup POC ini dihinggapi lalat, sehingga lalat tersebut bertelur di ujung bibir ember ini. Kemudian juga baunya, bau dari POC ini masih ada. Kemungkinan juga karena bahan yang saya gunakan untuk pembuatan POC ini menggunakan ikan yang kering dibandingkan dengan ikan yang basah, misalkan dari ikan laut. Proses penguraiannya biasanya lebih cepat, sehingga kemungkinan hal inilah yang menyebabkan proses atau bau yang terdapat pada POC ini masih ada. Jadi proses fermentasi ini dapat kita lanjutkan kembali, yaitu dengan menambahkan larutan EM4 dan larutan gula sebagai makanan dari EM4. Kemudian untuk agar belatungnya hilang dari larutan ini, dapat kita tambahkan garam, yaitu sebagai, karena biasanya garam digunakan untuk sebagai penghalang datangnya bakteri atau jamur. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini adalah bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan POC dari limbah ikan sebaiknya menggunakan ikan yang masih basah atau yang tidak layak konsumsi lagi dari laut. Kemudian proses buka tutup dari POC ini harus kita perhatikan juga, karena akan bisa mengakibatkan datangnya belatung yang dapat mengganggu proses fermentasi dari POC.
Ini mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan POC dari limbah ikan. Saya ucapkan terima kasih.